Di tengah puing-puing kota, Joohan, Yura-Yura, Meneyarli, Kiwom, dan sekutu mereka yang terluka parah masih menatap kubus biru yang melayang di angkasa. Baru saja mereka lolos dari satu ancaman, tapi rupanya Commander 5 belum mau menyerah. Commander 5 memandang mereka dengan tatapan jijik, mempertanyakan mengapa parasit itu masih bernyawa. Baginya, keberadaan manusia yang tetap bertahan setelah rentetan serangannya adalah sebuah penghinaan besar. Di bawah tatapan meremehkan itu, kondisi kelompok mereka sungguh memprihatinkan. Yura-Yura harus ditopang, Joohan masih berlutut sambil memegang alatnya, dan Kiwom, meski berlumuran darah, terus memaksakan diri untuk berdiri. Sementara itu, para figur pahlawan aksi dari panggung Red Mask bersembunyi di balik reruntuhan. Mereka panik, khawatir Commander 5 mungkin menyadari bahwa mereka telah berpihak pada Kiwom. Sebuah suara bernada tajam dari kubus mengejek Commander 5. Nada itu menyiratkan bahwa ia kewalahan, seolah-olah sang komandan sedang dievaluasi langsung oleh atasannya. Kubus raksasa itu menekan lebih jauh, menyatakan bahwa Commander 5 tidak mungkin kalah dari manusia. Commander 5 membalas dengan teriakan penuh amarah, karena ia merasa belum mencapai hasil apapun. Suara kubus itu menegur, mengatakan ia hanya bisa berteriak sementara jumlah korban di pihaknya terus meningkat. Laporan dingin itu menempatkan Commander 5 sebagai bawahan yang tidak mampu mengendalikan situasi di medan perang. Ketika kubus menawarkan bantuan tambahan, tangan Commander 5 bergetar karena merasa terhina. Ia belum bersedia mengakui bahwa manusia yang ia anggap lemah telah berhasil memojokkannya. Commander 5 menghantam tanah dengan keras, menciptakan gelombang kejut yang melontarkan para sekutu di sekitarnya. Ia memilih untuk membalas ejekan itu dengan kekerasan fisik secara langsung. Dengan wajah dipenuhi amarah, Commander 5 memerintahkan kubus untuk memperhatikannya. Ia berjanji akan menyingkirkan semua manusia itu dalam sekejap mata. Joohan menatap alat pelacaknya sambil menggertakkan gigi. Ia hanya perlu beberapa menit lagi, namun bahkan 3 menit terasa mustahil saat semua orang sudah kehabisan tenaga. Yura-Yura menangkap maksud Joohan dan bertanya apakah anak itu punya rencana. Joohan meminta mereka menahan Commander 5 setidaknya selama 3 menit, meskipun permintaan itu terdengar sangat tidak masuk akal dalam kondisi mereka saat ini. Yura-Yura melihat tangan Kiwom yang berlumuran darah bergerak lagi. Bahkan setelah semua hantaman yang ia terima, ia masih belum menyerah untuk bangkit berdiri. Kiwom melangkah maju, membelakangi sekutunya. Ia menyatakan bahwa perannya sebagai villain belum berakhir, lalu meminta Commander 5 diserahkan kepadanya. Joohan dan Yura-Yura sama-sama dilanda kepanikan melihat keputusan itu. Bagi mereka, Kiwom bukan sedang menunjukkan keberanian, melainkan berdiri dengan tubuh yang seharusnya sudah tumbang. Aura gelap Kiwom semakin pekat saat ia menolak semua kekhawatiran itu. Ia menganggap dirinya sudah seperti mati, sehingga tidak ada alasan untuk berhenti bertingkah sebagai villain. Wajah Kiwom berubah menjadi liar dan ia tertawa, seolah akhirnya menemukan panggung yang sempurna. Rasa sakit yang ia alami tidak mematikan perannya, melainkan justru membuatnya semakin larut di dalamnya. Para figur pahlawan aksi yang tadinya bersembunyi langsung bersorak bahwa Raja Iblis mereka telah kembali. Panggung palsu Red Mask kini telah bertransformasi menjadi panggung sejati Kiwom. Kiwom menerjang Commander 5, menyebutnya kodok. Serangannya terlihat gegabah, namun ia sedang memanfaatkan semua klise pahlawan aksi sebagai pemicu kekuatannya. Commander 5 membalas dengan hinaan, menyebut Kiwom sebagai manusia yang tidak beradab. Namun,
Ki-wong justru semakin bersemangat saat hinaan dan dialog klise itu terus terlontar. Ki-wong menghajar monster di hadapannya dengan pukulan brutal hingga darah muncrat. Tubuhnya memang rusak, tetapi ritme villainnya justru semakin cepat. Ia muncul di belakang Commander 5 dan mengucapkan, "Sekarang waktunya tidur." Ancaman itu terdengar seperti dialog panggung, namun pukulannya sangat nyata. Ki-wong membanting Commander 5 ke tanah hingga retakan muncul dan debu berhamburan. Untuk sesaat, komandan kubus itu benar-benar terdesak oleh manusia yang selama ini ia remehkan. Johan berteriak memanggil Ki-wong dari kejauhan. Ia tahu serangan itu berhasil, namun tubuh Ki-wong sendiri sudah mencapai batas yang sangat berbahaya. Serangan balasan membuat Ki-wong terkapar di antara bebatuan dan asap. Sebuah tangan di depan panel menegaskan bahwa masih ada sekutu yang menyaksikan tubuhnya tumbang. Commander 5 memijeknya sebagai orang tak berarti dan menyuruhnya tetap tergeletak. Ia bahkan bertanya apakah yang satu itu akhirnya lenyap, yakin bahwa perlawanan Ki-wong sudah berakhir. Namun, suara langkah kaki kecil terdengar di antara reruntuhan. Mata Commander 5 langsung menajam, karena sesuatu yang seharusnya sudah mati mulai bergerak lagi. Ki-wong kembali berdiri di hadapan Commander 5, diselimuti cahaya hijau yang tampak liar. Tubuhnya semakin hancur, namun tekanannya justru terasa jauh lebih besar. Commander 5 tidak memahami apa yang terjadi pada aura itu. Ia tahu serangannya seharusnya cukup untuk membunuh Ki-wong, tetapi lawannya justru semakin kuat. Commander 5 kembali menyerbu dengan geram, namun Ki-wong menerima tekanan itu dengan senyum mengerikan. Setiap kalimat dramatis yang diucapkan musuhnya justru semakin memperkuat energinya. Dari belakang, para figur pahlawan aksi kembali memuja Raja Iblis mereka. Dukungan yang absurd itu membuat panggung Ki-wong semakin klise sekaligus semakin berbahaya. Ki-wong tertawa semakin keras, seolah ia benar-benar memahami apa yang sedang dipikirkan Commander 5. Ia bukan hanya bertahan, ia menikmati formula yang terus membuatnya bangkit. Ia mengaku belum pernah merasa sedominan dan sekuat ini. Rasa mabuk kekuatan ini menunjukkan sisi berbahaya dari pesona Raja Iblis yang ia miliki. Commander 5 akhirnya mengakui keberanian Ki-wong, namun menyatakan bahwa waktu bermain sudah berakhir. Energi biru mulai mengelilingi tubuhnya, bersiap menghabisi lawannya sekaligus. Dua kekuatan besar bertabrakan dalam panel yang kecil dan cepat. Ki-wong menembus gelombang biru itu, sementara Commander 5 berusaha menghentikannya dengan daya yang lebih besar. Ki-wong muncul dari ledakan dengan tubuh yang semakin hancur, namun bibirnya tetap tersenyum. Luka-luka baru itu justru tidak menghentikan langkah sang Raja Iblis. Johan dan Yura-Yura terkejut melihat hasilnya. Mereka bertanya-tanya apakah Ki-wong benar-benar berhasil memenai Commander 5 atau hanya kembali menerobos batas kematian. Commander 5 juga terpaku saat Ki-wong masih berdiri di hadapannya. Ekspresi kecil itu menunjukkan bahwa logika pertarungan mulai berada di luar kendalinya. Ki-wong memperpanjang serangannya dan kembali menghantam ke arah Commander 5. Tubuhnya seperti mesin yang terus bergerak hanya karena momentum klise seorang villain. Pukulan beruntun Ki-wong menghantam tubuh Commander 5 dari berbagai penjuru. Bagi monster yang menganggap manusia sebagai parasit, ini adalah penghinaan fisik yang sangat nyata. Yura-Yura kembali berteriak, berharap pukulannya memenai sasaran. Bukan hanya Ki-wong yang dipertaruhkan, tapi juga 3 menit krusial bagi Johan. Commander 5 mulai berkeringat dan memompat Ki-wong. Ini adalah pertanda pertama bahwa sang komandan tidak lagi sepenuhnya meremehkan manusia di hadapannya. Sistem UI akhirnya mengungkap informasi resminya.
Ki-won adalah hero demonor peringkat B bernama Han Ki-won dengan kemampuan klise. Kekuatannya akan meningkat setiap kali ia mendengar kalimat klise dari genre pahlawan aksi. Setelah rahasia itu terungkap, setiap teriakan heroik dan hinaan dari musuh justru menjadi pemicu kekuatan Ki-won. Pukulan demi pukulan tak henti-hentinya menghantam tubuh Commander 5. Ki-won menghantam Commander 5 hingga tubuh mumil itu terpental. Satu lagi pukulan dari manusia berhasil membuat monster berbentuk kubus itu kehilangan keseimbangan. Dalam jarak yang sangat dekat, wajah Ki-won dan Commander 5 saling berbenturan keras. Keduanya terluka, namun Ki-won tetap mendominasi. Commander 5 akhirnya terbatuk darah akibat hantaman tersebut. Seketika, statusnya sebagai monster level tak dikenal terasa goyah di hadapan hero peringkat B yang sedang berada di puncaknya. Tapi dia belum menyerah. Commander 5 melesat ke udara, lalu membanting Ki-won kembali ke tanah sambil menghina manusia itu sebagai serangga tak berguna. Commander 5 menyeringai dan bergumam, "Oh, wow." Seolah serangan Ki-won tidak memberikan dampak berarti baginya. Commander 5 menyeka darah di wajahnya dan mengakui bahwa serangan itu lumayan berhasil. Namun, ekspresinya juga menyiratkan bahwa ia masih memiliki kartu as yang lebih kuat. Sebuah cahaya biru raksasa mulai menyala, membuat Yura-Yura panik dan memerintahkan semua orang untuk lari. Reaksi Yura-Yura menegaskan bahwa serangan ini jauh lebih mematikan daripada pukulan biasa. Ledakan cahaya biru menyapu runtuhan bagaikan meriam dari langit. Puing-puing dan bangunan hancur berkeping-keping di sepanjang lintasannya. Bangunan yang tersisa kini berlubang besar setelah serangan itu berlalu. Tingkat kehancurannya menjelaskan mengapa Yura-Yura langsung menyuruh semua orang melarikan diri. Yura-Yura berteriak kesakitan di tengah debu dan luka. Ia terduduk di tanah karena serangan itu telah menghancurkan ruang aman terakhir di sekitar mereka. Commander 5 masih menyeringai saat memanggil gerombolan dan sisa pasukannya. Ia berpikir pukulan manusia tadi tidak akan cukup untuk mengubah hasil akhir pertarungan. Asap terbelah, dan seseorang yang baru saja kembali berdiri di tengah reruntuhan. Commander 5 menatap sosok itu dengan mata terbelalak kaget, karena kali ini yang muncul bukanlah Ki-won. Mawang memegang Ki-won yang hampir mati dan berkata bahwa ia benar-benar dalam bahaya barusan. Ia tidak datang dengan pidato panjang, ia muncul tepat saat murid gamenya nyaris tiada. Tubuh Mawang bersinar hangat saat Ki-won memanggilnya Horse King. Cahaya itu bukan sekadar efek dramatis. Ini menandai kembalinya seseorang yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Yura-Yura dan Johan sama-sama terkejut melihat sosok di hadapan mereka. Harapan yang tadinya hanya tersisa 3 menit, kini tiba-tiba berubah menjadi bala bantuan yang paling mereka nantikan. Stronger juga mengalami perubahan drastis. Bulunya bersinar keemasan, matanya memulat penuh energi, dan wujudnya disebut sebagai kriptik yang berevolusi super. Ikatan antara Mawang sebagai pemilik dan kriptiknya kini memasuki fase baru yang belum pernah mereka saksikan. Ki-won yang sudah babak belur hingga menangis, bertanya bagaimana si kepala kuda itu bisa berhasil. Mawang sendiri justru kebingungan karena ia belum mengerti wujud Stronger yang sekarang. Mawang refleks berteriak saat melihat Stronger emas yang berada di sampingnya. Kebangkitan heroiknya seketika buyar oleh kenyataan bahwa ia sendiri tidak siap dengan evolusi kriptik miliknya. Commander 5 menertawakan kemunculan Mawang dan mengakui sempat terkejut. Ia memperingatkan bahwa jika saja reaksinya sedikit lebih cepat, Mawang mungkin sudah tewas lagi. Commander 5 mengakui kembalinya Mawang, meskipun ia tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Ia terlihat siap untuk melanjutkan pertarungan.
Komander 5 menghantam tanah dengan kekuatan dahsyat, namun Mawang sudah lebih dulu bergerak. Serangan yang seharusnya mengakhiri lawannya justru meleset. Dalam satu gerakan cepat, Mawang sudah berada di sampingnya dan mengatakan serangan itu terlalu lambat. Ritme pertarungan kini sepenuhnya beralih ke tangan Ho Se King. Komander 5 berteriak memanggilnya serangga. Namun, teriakan itu terdengar hampa karena tubuhnya sudah jauh tertinggal oleh gerakan Mawang. Mawang membalas dengan pukulan keras dari bawah dan berkata, "Ini waktunya tidur." Serangan itu membuat Komander 5 terpental seperti bola latihan yang meleset. Komander 5 menghantam tanah dengan keras hingga retakan melebar. Kali ini, dialah yang menjadi sasaran latihan Mawang. Rasa malu mulai menyelimuti Komander 5. Ia mengakui ini terasa seperti penghinaan, sesuatu yang jauh lebih menyakitkan bagi seorang komandan yang merasa superior. Akhirnya Komander 5 kehilangan kendali dan memerintahkan semua pasukannya untuk membunuh mereka. Jika pertarungan 1 lawan 1 tidak cukup, ia akan memubur kelompok itu dengan jumlah pasukannya. Gerombolan kubus mulai menepung dari segala arah. Suara, bunuh, memenuhi reruntuhan, sementara Mawang dan sekutunya kembali terkepung. Monster besar bercakap tajam menyerang Mawang yang sudah bersiap untuk melawan. Unit mecha Yura yang besar diserang oleh monster-monster yang mulai merusak strukturnya. Johan dengan cepat memetik di depan layar login mecha Yura, sementara tangan-tangan monster mulai mendekat dari segala arah. Kode Johan ternyata seaneh dirinya, Yura milikku selamanya. Begitu kata-kata itu diterima, mata Yura-Yura langsung membelalak karena ia menyadari dirinya lagi-lagi menjadi pusat obsesi. Senjata rahasia itu terbuka dalam wujud mecha Yura. Johan menyebutnya sebagai produk cinta dan kejeniusannya, lengkap dengan nama Tengo Booster yang jelas tidak diminta oleh Yura-Yura. Versi kecil mesin itu bahkan menamai dirinya Jura Junior, sebuah gabungan komedi antara Johan dan Yura. Obsesi Johan kini menjelma menjadi unit tempur yang nyata. Meneer Lee menggendong Yura-Yura yang terluka, sementara Yura-Yura bersiap dengan energi berwarna merah muda di tangannya. Johan membeli aba-aba, dan mecha Yura langsung menabrak serta menemaki monster di hadapannya. Pengepungan yang tadinya menghalangi jalan mulai terbuka oleh kekuatan mesin itu. Rentetan laser dan peluru dari mecha menyapu bersih barisan horde. Monster-monster yang tadinya memadati jalanan kini terpental tak berdaya dihantam serangan mekanik bertubi-tubi. Johan memanggil Corazon, begitu inti mechanya menyala. Nama yang terdengar romantis itu memang pas dengan gaya obsesifnya. Namun yang keluar adalah serangan tempur yang sangat nyata. Tembakan selanjutnya meledak di tengah-tengah horde, membakar habis jalur serang musuh. Mesin aneh milik Johan ini ternyata cukup tangguh untuk mengubah kepungan menjadi area tembak mematikan. Komander 5 ikut terlempar akibat ledakan itu, berteriak bahwa ia tak akan pernah memaafkan mereka. Bahkan dirinya sendiri terkejut melihat senjata tak masuk akal yang tiba-tiba merusak semua rencananya. Komander 5 mengumpulkan badai energi biru, menyatakan bahwa waktu bermain sudah usai. Setelah segala penghinaan yang diterimanya, ia bertekad untuk menghabisi umat manusia untuk selamanya. Kiwom, yang masih berlumuran darah, mulai bergerak lagi di hadapan cahaya biru itu. Meskipun sudah diselamatkan Mawang, ia tak bisa tinggal diam ketika musuh menancam segalanya. Di sisi Mawang, Stronger emasnya bersinar makin terang. Kriptik yang berevolusi itu mulai bereaksi terhadap emosi dan potensi tersembunyi dari pemiliknya. Johan dan Yura-Yura merasakan ada perubahan dari arah Ho Se King. Mereka tahu Mawang akan melakukan sesuatu,
meski belum jelas apa wujudnya. Penjelasan muncul seiring pusaran emas. Cryptid menyerap emosi pemiliknya melalui hati, dan bentuk super evolvednya mampu mengeluarkan potensi skill pemilik secara penuh. Mawang sendiri justru kebingungan mendengar potensi macam apa yang akan muncul darinya. Yura-Yura menatapnya dengan tak percaya, sebab ia belum pernah menyaksikan fenomena semacam ini sebelumnya. Yang terpancar dari Mawang bukan sekadar kekuatan fisik biasa. Semua sekutu terpaku saat wujud potensi itu mulai menampakkan diri. Ekspresi mereka berubah drastis, dari panik menjadi kebingungan yang luar biasa. Ternyata, potensi terbesar Mawang muncul dalam wujud Big Fit raksasa yang bercahaya. Bahkan Kiwom, yang sudah terbiasa dengan segala kegilaan game, terkejut melihat kekuatan itu berbentuk makanan berprotein. Commander 5 tak bisa menerima keanehan itu dan menyebutnya omong kosong belaka. Baginya, kekuatan penghancur sebesar itu sungguh tak masuk akal jika wujudnya hanya sekadar Big Fit. Mawang hanya menyeringai, menyuruhnya untuk melihat baik-baik. Ia sama sekali tidak malu dengan wujud potensi itu, karena bagi tubuh gamenya, protein memang senjata yang paling jujur. Big Fit emas itu melesat bagaikan proyektil raksasa, menembus area serangan Commander 5. Seluruh reruntuhan tersapu habis oleh cahaya kuning oranye yang menyilaukan. Mawang menggenggam Big Fit raksasa itu layaknya senjata pamungkas. Commander 5 hanya sempat mengucapkan, "Kamu," karena serangan konyol itu terlalu nyata untuk diabaikan begitu saja. Commander 5 melancarkan serangan biru miliknya, yakin Mawang tak akan sanggup menahan. Ia masih berusaha menjadikan logika kekuatannya sebagai jawaban pamungkas. Benturan dahsyat itu membuat Johan berteriak. Dari samping, para sekutu hanya bisa menyaksikan Mawang menabrak arus energi yang terlihat mustahil untuk ditembus. Cahaya biru menyapu mata Kiwom, sementara tubuh Mawang tampak tertahan di dalam arus. Untuk sesaat, bahkan Demon Lord pun hanya bisa menahan napasnya. Yura-Yura berteriak tidak, takut Mawang kembali menghilang tepat setelah ia berhasil bangkit. Di sisi lain, Kiwom melihat sesuatu di balik benturan itu dan memenali pola kemenangan yang akan segera tiba. Puing-puing berhamburan saat dua energi saling menghancurkan. Benturan itu seolah menekan seluruh kota ke satu titik ledakan yang dahsyat. Mawang menegaskan bahwa serangan Commander 5 tak ada apa-apanya. Dengan Stronger di bahu dan Big Fit emas di tangan, ia terus melangkah maju menembus arus biru. Mata Commander 5 membesar saat keyakinannya runtuh. Untuk pertama kalinya, yang ia saksikan bukanlah parasit, melainkan kekuatan yang sama sekali tidak bisa ia ukur. Gelombang keemasan merobek keruntuhan dan mengirimkan retakan jauh hingga ke langit kota. Serangan Mawang tidak hanya berhenti sebagai pukulan lokal, ia berubah menjadi garis cahaya raksasa yang membentang. Dari luar angkasa, sinar keemasan itu terlihat menembus permukaan bumi. Skala serangan Big Fit Mawang mendadak terasa sungguh tak masuk akal. Commander 5 berusaha menahan cahaya itu dengan wajah panik. Tubuh mumionya kini berada tepat di jalur kekuatan yang ia yakini mustahil dimiliki oleh manusia. Mawang muncul di atasnya dengan tubuh diselimuti aura emas dan siluet harimau. Ini memang belum menjadi nama ability resmi, namun visualnya menunjukkan potensi yang baru saja dilepaskan oleh Stronger. Mata Commander 5 memantulkan cahaya itu, dan pukulan Mawang sudah tepat di depan dadanya. Tak ada lagi waktu tersisa untuk memaki manusia. Di pantulan matanya, Commander 5 melihat seekor harimau besar yang agung. Rasa takutnya berubah menjadi keinginan untuk memiliki, seolah ia terpikat oleh potensi Mawang. Pikiran Commander 5 terpaku pada satu dorongan,
Dia ingin memiliki kekuatan itu. Keinginan itu datang terlambat, tepat ketika serangan Mawang sudah menelannya. Mawang berteriak, menghantam Commander 5 ke bawah dengan seluruh beban Big Feet emasnya. Cahaya itu menancap bagaikan palu raksasa, mengakhiri babak panjang Commander 5. Setelah benturan dahsyat itu, kubus-kubus dan puing teknologi berhamburan di antara gedung-gedung. Kota yang tadinya menjadi medan tempur kini tampak seperti dihantam dari langit. Di sebuah ruangan mewah, sosok berhelm gelap dengan mata merah menatap dari balkon. Pertempuran di bumi ternyata sedang diamati oleh pihak yang memiliki kedudukan jauh lebih tinggi. Sosok berambut pirang panjang tersenyum dan tertawa kecil melihat hasil tersebut. Ia memang belum diberi nama, namun reaksinya menunjukkan bahwa Mawang baru saja menarik perhatian yang sangat besar. Di ruangan lain, beberapa sosok musuh merasakan getaran dari bumi. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, karena dampak serangan Mawang sampai mengguncang tempat mereka berada. Curigel ikut merasakan getaran itu sambil menahan air matanya. Ia yakin perasaan ini berasal dari Horse King, dan keyakinannya pada Mawang akhirnya membuahkan hasil. Di kejauhan, sebuah sosok melesat di tengah cahaya raksasa yang membelah langit. Seseorang menyambutnya dengan lega, "Aku tahu kau pasti akan datang." Medan tempur kini sunyi senyap dan hancur lebur. Kabut dingin, gedung-gedung yang runtuh, dan retakan besar menyisakan ruang kosong setelah ledakan terakhir. Commander 5 terkapar di atas tanah, tubuhnya dipenuhi luka dan debu. Ia terlihat tak berdaya, meski narasi belum bisa memastikan apakah ia sudah mati. Mawang berdiri sendirian di antara reruntuhan, bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dengan kubus yang masih melayang di atas, ia sadar bahwa kemenangan ini belum secara otomatis menyingkirkan semua bahaya. Dari dalam ruang kontrol, sosok berambut pirang panjang itu memperhatikan Mawang lewat layar yang sudah retak. Di markas teknologi musuh, sosok berambut pirang panjang yang tadinya hanya mengamati, kini berdiri tegak di depan kubus bercahaya. Kekalahan Komandan 5 rupanya langsung mencuri perhatiannya. Dari dalam ruangan, laporan tentang Komandan Korps kelima terdengar nyaring. Komandan 5 sudah takut. Sosok pirang itu hanya membalas dengan nada datar, seolah berita sebesar ini tak sedikit pun menggoyahkannya. Ia menilai situasi di bumi cukup menarik. Baginya, ada hal istimewa, sesuatu yang lain dari budaya-budaya yang pernah ia saksikan. Mawang dan para sekutunya muncul sebagai contoh. Ia mengatakan penduduk lokal telah mengalami evolusi diri dalam berbagai bentuk, lalu tertawa mendengar istilah evolusi itu. Tapi menurutnya, meneliti hal semacam itu hanya membuang-buang waktu. Ia menampik ide untuk mempelajarinya lebih jauh. Dengan santai ia menganggap semua makhluk itu tak lebih dari serangga. Bahkan jika seekor semut membesar 2 kali lipat atau lalat terbang 3 kali lebih cepat, baginya permainan remeh seperti itu tetap tak ada artinya. Namun ada satu pengecualian yang membuat bawahannya bertanya-tanya. Jadi, apakah Komandan Korps ke-7 sedang bilang ada serangga yang bahkan lebih kuat darinya? Sosok itu sempat terdiam. Keheningan singkat ini justru terasa lebih mengancam daripada jawaban yang cepat. Ia menolak dengan sopan namun dingin, "Tidak, Tuan." Bawahannya masih merasa janggal, bahkan bertanya apakah sang komandan mulai menaruh belas kasihan pada serangga-serangga kecil itu. Kata belas kasihan membuatnya terhenti. Ia mengulanginya dengan nada geli, lalu berpura-pura mengatakan itu hanya salah ucap. Lalu keputusan itu berubah menjadi kilatan merah. Bagi Komandan Korps ke-7, rasa iba bukan berarti menyelamatkan,
dia menyiapkan bentuk kehendak yang jauh lebih brutal. Seseorang yang sudah berlumuran darah menatapnya dengan bingung dan ketakutan. Pertanyaan, kenapa, terlontar terlalu lambat, sebab hukuman sudah lebih dulu datang. Dalam kilatan berapi, Komandan Korps ke-7 menghantam sosok itu sambil memuji tekad yang bahkan sanggup memutus ikatan keluarga. Pujian itu terdengar seperti vonis, bukan sebuah penghargaan. Ia mencium darah sang ayah di tangan korban itu dan menyebut kekejaman tersebut sebagai alasan untuk percaya. Detailnya masih buram, namun moral Komandan Korps ke-7 terbukti dibangun dari pengkhianatan dan darah. Sosok berdarah itu menangis dan berujar bahwa ia percaya padanya. Kalimat itu justru membuat kilatan tersebut terasa makin tragis, sebab kepercayaan di kubu musuh lahir dari kekerasan. Sesaat kemudian, cahaya menghantam reruntuhan kota tempat para sekutu berdiri. Kedatangan Komandan Korps ke-7 tak butuh pintu masuk yang megah, ia jatuh seperti vonis dari langit. Stronger langsung mengeom, seolah turut memberi peringatan. Malwa menyahut bahwa ia sudah menyadari bahaya itu, sambil tetap membawa kaki babi emas di bahunya. Di hadapan mereka, sosok itu turun dengan aura ungu dan rambut panjang yang berkibar. Medan yang baru saja dimenangkan Malwang kembali diselimuti tekanan dingin. Hui akhirnya mengunci gelar resminya, monster dengan peringkat tak terbaca, Komandan Korps ke-7. Nama dan kemampuannya tetap disembunyikan sebagai tanda tanya. Tekanannya menyebar dalam warna ungu ke seluruh reruntuhan. Bahkan para sekutu yang sudah terbiasa melihat monster besar langsung merasakan tubuh mereka menegang. Kiwom dan Menaya Hui terbelalak. Reaksi mereka menunjukkan bahwa ini bukan sekadar musuh tangguh, melainkan tekanan yang membuat keberanian pun sulit muncul. Kaki Komandan Korps ke-7 menginjak tanah dan retakan kecil menyebar. Langkah sederhana itu sudah cukup untuk membuat medan terasa seperti miliknya. Johan yang berlumuran darah hanya bisa menggertakkan gigi. Tubuhnya belum pulih, dan jarak antara rencana mecha dengan ancaman di depan mata tiba-tiba terasa terlalu lebar. Yura-Yura juga membeku dalam tatapan ketakutan. Form implementation tidak langsung muncul, sebab aura Komandan Korps ke-7 lebih dulu menahan responsnya. Johan mengaku tak bisa menggerakkan satu otot pun. Bahkan tanpa serangan langsung, Komandan Korps ke-7 sudah membuat barisan depan kehilangan akal. Sang komandan berjalan melewati mereka dengan dingin dan menyebut mereka sampah. Ia tak tertarik pada korban yang tak punya jawaban atas pertanyaannya. Tatapannya berhenti saat melihat bayangan bawahan atau penyintai yang bersembunyi. Kehadiran mereka justru memicu reaksinya lebih cepat. Dari bayangan, serangan hitam melesat tajam. Ujungnya seperti tombak gelap yang langsung mengincar sosok-sosok yang baru terungkap. Para bawahan musuh panik dan meminta maaf kepada Komandan Korps karena mereka terlihat. Namun, permintaan maaf itu tak menyelamatkan mereka. Dalam satu sapuan, tubuh mereka tercabik-cabik. Komandan Korps ke-7 lebih cepat membunuh bawahannya sendiri daripada bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Yura-Yura terguncang melihatnya menyerang rekan sendiri. Johan pun menyadari bahwa tubuhnya tetap tak bisa digerakkan, dan situasi ini jauh lebih berbahaya dari yang ia duga. Malwang langsung maju dengan kaki babi emas raksasa, tak mau membiarkan tekanan itu menentukan hasil akhir. Di hadapan monster baru, ia memilih melancarkan pukulan pertama. Benturan Malwang menghantam tanah dengan ledakan dahsyat. Puing-puing terlempar ke udara, tetapi targetnya masih sulit terlihat di balik cahaya. Komandan Korps ke-7 nyaris tak bereaksi. Mulutnya tetap datar,
Seolah serangan yang bagi manusia terasa mustahil itu belum ada artinya. Mawang dan Kiwong menatap tajam saat ayunan besar itu ternyata tak mempan. Keheningan setelah ledakan justru menunjukkan jurang perbedaan level mereka. Sebelum siapapun sempat bereaksi, Komandan Korps ke-7 sudah berada di dekat Mawang. Tangannya meraih dan menekan tubuh Mawang seolah sedang memeriksa benda yang rusak. Ia bertanya apakah hanya itu kekuatan Mawang, lalu menghantamnya hingga darah keluar. Bahkan setelah mengalahkan Komandan 5, Mawang kembali diberlakukan seperti lawan pemula. Sambil mengangkat Mawang, ia meminta jawaban jika Mawang masih menghargai nyawanya. Pertarungan ini berubah menjadi interogasi tentang asal-muasal kekuatan manusia itu. Ia menegaskan bahwa Mawang telah bangkit melampaui kemampuan fisik manusia biasa. Baginya, yang tak masuk akal adalah bagaimana seorang manusia bisa melewati batas yang seharusnya sudah ditetapkan. Mawang yang dicekik tak mengerti ocehan itu. Komandan Korps ke-7 tetap penasaran, lalu meminta sesuatu sebagai harga dari rasa ingin tahunya. Mawang menjawab bukan dengan rahasia besar, melainkan 500 won. Dengan ekspresi serius, ia menyodorkan uang receh itu seolah meminta biaya tambahan di pusat kebugaran. Komandan Korps ke-7 menatapnya sebentar, kemudian menyimpulkan bahwa Mawang telah menyia-nyiakan kesempatannya. Lelucon konyol itu dibalas dengan serangan yang sangat brutal. Mawang terlempar dan terbanting ke tumpukan reruntuhan. Tubuhnya, yang baru saja pulih dari tidur panjang, kembali terguncang oleh kekuatan dahsyat. Serangan berwarna ungu putih menyapu area, menghantam Mawang hingga tak tekan ke tanah. Komandan Korps ke-7 masih terlihat tenang, seolah eksekusi ini hanyalah tugas rutin. Mawang terbatuk darah. Daya tahan fisiknya memang masih luar biasa, tapi kini tubuhnya jelas kembali berada di ambang bahaya. Komandan Korps ke-7 melangkah mendekati Mawang yang tergeletak di antara puing-puing. Tidak ada tanda kepuasan di wajahnya, ia hanya ingin menyingkirkan sesuatu yang dianggapnya gagal. Yura-Yura berteriak agar ia berhenti, namun tubuhnya masih belum bisa bergerak untuk menolong tepat waktu. Ketakutan akan kehilangan Mawang kembali terpancar jelas di wajahnya. Cahaya keemasan tiba-tiba terkumpul menyerupai cakar harimau. Ketika Komandan Korps ke-7 menganggap semua ini sia-sia, potensi Mawang justru belum selesai beraksi. Sosok harimau emas menerjam, memisahkan jarak antara Mawang dan musuhnya. Pukulan yang seharusnya menjadi akhir, kini berubah menjadi petanda kebangkitan baru. Komandan Korps ke-7 mengucapkan selamat tinggal, namun suaranya justru tenggelam oleh serangan emas. Mawang masih menggeretakkan gigi, menolak untuk menyerah lagi. Cahaya merah muda memancar dengan kuat, seolah menjadi sinyal penyelamat di tengah medan pertempuran. Cahaya itu meledak di hadapan Komandan Korps ke-7. Energi emas kembali menghantam tanah, namun kali ini ada tambahan warna merah muda yang menopang Mawang. Mata Komandan Korps ke-7 bergerak, menyadari ada sesuatu yang berbeda. Kebangkitan Mawang bukan hanya soal kekuatan otot, dan aura yang muncul tidak sesuai dengan dugaannya. Mawang tersenyum meski tubuhnya penuh luka. Layaknya tokoh utama yang tak kenal menyerah, ia bangkit lagi di tengah pusaran energi penyembuh dan aura harimau. Komandan Korps ke-7 bertanya aura apa itu. Di depannya, wajah harimau emas menyala semakin terang, seolah jawaban Mawang tak lagi perlu kata-kata. Wajah harimau emas menaun di balik aura Mawang. Bentuk potensi itu kini terlihat nyata, bukan sekadar nama kemampuan resmi, melainkan visual kekuatan yang mengejutkan musuh. Mawang maju sambil berteriak untuk menghadapinya.
Serangan balasan ini bukan lagi sekadar pukulan biasa. Ia membawa seluruh energi yang baru saja memberinya kehidupan. Benturan dahsyat terjadi. Malwa menghantam Komandan Korps ke-7 dengan kombinasi cahaya emas dan merah muda. Lalu ledakannya membuat tubuh musuh terlempar mundur. Beberapa pecahan cahaya emas berterbangan di langit reruntuhan. Untuk pertama kalinya, Komandan Korps ke-7 benar-benar terpaksa menjaga jarak dari manusia yang selama ini ia anggap seperti serangga. Churegel akhirnya tiba di medan pertempuran. Dengan senyum yang sedikit terluka, dia meminta maaf atas keterlamatannya dan menyatakan bahwa sang pahlawan wanita cantik telah datang tepat sebelum semuanya hancur. Kiwon berteriak meminta BGM, karena kedatangan berikutnya membutuhkan panggung. Sebuah truk besar melaju masuk ke reruntuhan, seolah sebuah konser menerobos medan perang. Dari atas truk, Megadeth muncul sambil berteriak, "Go to hell!" Kehadiran mereka membuktikan bahwa semangat Heltren belum padam, bahkan setelah invasi kubus. Yura-Yura menatap sosok yang bersuara itu dan mengeluh bahwa mereka tidak bisa membiarkan kelompok utama mencuri semua perhatian. Bagi para penampil ini, perang pun harus tetap memiliki panggungnya sendiri. Malwang sempat kebingungan, tetapi sang gitaris perempuan langsung menolak perjalanan menuju neraka tanpa diiringi musik. Baginya, musik rock tidak akan pernah mati. Johan dan Yura-Yura terkejut mendengar suara tersebut. Mereka sepertinya mengenali suara yang datang dari kejauhan itu. Adik Dev menangis memanggil kakaknya, sementara sosok Dev yang menyeramkan terlihat di belakangnya. Kehadiran mereka berdua mengejutkan semua yang ada di sana. Di atas truk, para anggota Megadeth memulai musim kedua mereka. Dev dan para penampil kembali berdiri sebagai band Rakagim yang siap mengubah medan perang menjadi panggung. Malwang balik bertanya bagaimana ia bisa melampaui batas. Ia kemudian bersiap menjejalkan jawabannya ke telinga musuh, karena alasan mereka tidak tumbang bukanlah teori yang rumit. Malwang mengulang pertanyaan musuh tentang bagaimana ia bisa melampaui batas. Dengan aura harimau yang menyala, ia bersumpah akan memaksa musuh mendengar jawabannya. Dev dan anggota Megadeth lainnya menyeringai. Mereka menolak rasa keadilan sebagai satu-satunya alasan karena mereka tidak peduli pada definisi batas musuh selama masih ada sesuatu yang harus mereka perjuangkan. Johan dan Yura-Yura menatap ke depan. Mereka tidak tumbang karena ekspektasi, sebab ada orang yang masih menantikan mereka untuk bangkit kembali. Hat King berteriak. Bahkan, kritikan yang penuh drama sekalipun membawa bentuk dorongan tersendiri, karena kritik dan sorotan publik tetap mendorong mereka untuk terus bergerak. Megadeth ikut menyuarakan bahwa mereka hidup dari dukungan, tak peduli apakah itu baik atau buruk. Justru karena itulah mereka terus bangkit. Malwam, dengan luka di sekujur tubuhnya, menyatakan bahwa mereka tidak peduli jenis perhatian apapun. Mereka hidup dari semua perhatian tersebut. Seluruh sekutu Malwam berkumpul, mulai dari Churegero, Stronger, Hat King, Megadeth, Johan, Yura-Yura, Kiwom, Manager Lee, dan yang lainnya. Malwang dengan lantang menyatakan bahwa mereka semua adalah pencari perhatian. Komandan Korps ke-7 menatap dengan mata menyala, merespons deklarasi Malwang dengan ucapan, "Sekarang maka." Dengan kaki babi emas di tangan dan Stronger menyala di bahunya, Malwang menyatakan, inilah reaksinya. Bab ini berakhir tepat sebelum benturan baru dengan Komandan Korps ke-7 benar-benar dimulai. Babak ini dimulai setelah para pencari perhatian melancarkan tantangan. Komandan Korps ke-7 masih melayang di atas puing-puing,
Sementara suara-suara dari bawah terus memprovokasinya untuk turun jika ia punya nyali. Dev dan Megadeth tak mau ketinggalan, ikut memprovokasi. Mereka berteriak agar sang musuh berhenti bersikap pemecut dan segera turun ke medan laga. Johan panik melihat kenekatan mereka. Ia bertanya-tanya, monster macam apa yang sebodoh itu sampai mau turun hanya karena diprovokasi. Jawaban datang begitu cepat. Sesuatu menghantam tanah dengan kekuatan dahsyat, memecahkan aspal dan membuat semua orang sadar bahwa provokasi mereka berhasil memancingnya. Komandan Korps ke-7 benar-benar berdiri di depan mereka. Johan terkejut, menyadari monster itu memang sesombong dan seberat yang terlihat. Hut King justru menjadi yang pertama menyambutnya dengan cara paling tak terduga. Ia mencium aroma kosmik baru dari tubuh musuh dan langsung ingin memeluknya dengan cinta. Tapi Komandan Korps ke-7 tidak datang untuk dipeluk. Cakar hitamnya menyapu dengan cepat, memuah udara di depan Hut King. Curigero berteriak saat Hut King terlempar menjauh dari jalur serangan. Hanya dengan satu sapuan, terbukti bahwa wujud ini jauh lebih berbahaya dari sekadar tekanan sebelumnya. Komandan Korps ke-7 mulai menikmati pemandangan bumi. Baginya, tempat bernama Earth ini makin menarik. Manusia-manusia ini masih bisa positif meski lengan patah dan otot terasa terkoyak. Aura ungu yang menyelimutinya semakin pekat. Ia bertanya apakah mereka masih sanggup tertawa setelah tubuh mereka remuk redam. Kiwom dan Johan menartikan perubahan itu sebagai tanda kemarahan villain, bahkan seperti sebuah transformasi. Namun, candaan mereka hanya menegaskan bahwa ini bukan pertarungan biasa. Yura-Yura berusaha menenangkan semua orang. Ia mengingatkan, bahkan di sarang harimau sekalipun, kita harus tetap berpikir jernih. Namun, ucapannya terhenti mendadak saat bayangan raksasa menyelimuti mereka. Bahkan Yura-Yura, Kiwom, dan Johan terpaku melihat wujud baru yang muncul di depan mata mereka. Pui akhirnya mengidentifikasi mekanismenya. Komandan Korps ke-7 memiliki skill transformasi monster, sebuah mutasi yang mengubahnya menjadi makhluk mengerikan dengan kekuatan jauh di atas wujud aslinya. Yura-Yura mencoba tetap tenang, namun suaranya berubah menjadi tawa gugup. Pepatah, mulut singa, kini benar-benar terwujud di hadapan mereka. Komandan Korps ke-7 melangkah berat dan menyatakan keinginannya. Ia ingin menyaksikan wajah mereka saat memohon ampun dalam ketakutan. Malwang tak menunggu lagi. Dengan energi harimau dan Pigfit emasnya, ia melesat lebih dulu menyerbu monster raksasa itu. Benturan pertama mengguncang jalanan. Curigero berteriak memanggil Hose King saat tubuh Malwang terseret dalam pertarungan kekuatan melawan cakar monster. Malwang masih sempat menyeringai. Ia menyebut serangan tadi licik, namun ia juga memastikan bahwa serangan kejutan itu belum cukup untuk merobohkannya. Ia langsung melompat untuk melancarkan serangan balasan. Tanpa jeda, Malwang mengayunkan Pigfit-nya ke wajah Komandan Korps ke-7. Bagi Malwang, ini bahkan terasa seperti momen yang pas untuk konten. Namun, senyumnya dibalas dengan seringai predator dari sang lawan. Komandan Korps ke-7 membalas dengan Cut-Level Slash. Cakarnya menghantam serangan Malwang, mengubah momentum menjadi tekanan balik yang kuat. Malwang terus mencari celah. Ia menusuk dari samping dengan Side Plunge Stab, menahan rasa sakit sambil memaksa tubuhnya terus bergerak. Rangkaian itu berlanjut menjadi Jang Chondong Side Lumia Skull Crusher. Pigfit emasnya menghantam dengan keras, namun monster itu masih memaung di hadapannya. Johan dan Kiwom terpana menyaksikan duel yang nyaris seimbang. Di mata mereka,
Pria tua berkaus macan itu sedang melawan monster yang seharusnya tak terkalahkan. Namun, kekaguman itu segera berubah menjadi kengerian. Malwang mulai terdesak mundur dan tubuhnya kembali dihantam pukulan bertubi-tubi. Tawa Komandan Korps ke-7 meledak keras. Ia bertanya apa yang mereka semua lakukan, seolah perlawanan mereka hanyalah tontonan yang semakin menggelikan. Tiba-tiba aura merah muda menyala dari arah para anggota EAC Fan Game. Hui memperkenalkan mereka sebagai Kotex Civilian, Komite Pengembangan EAC Fan Game, sebuah kelompok yang bertanggung jawab atas semangat di game dan menolak berdiam diri saat junior mereka dihancurkan. Yura mengenali mereka dan memanggil ketua. Ia menyadari mereka bukan hanya penonton, mereka adalah bagian dari keluarga game yang turut merasakan beban ini. Sang ketua menjawab dengan penuh semangat. Baginya, ketika junior mereka dihajar, para senior juga harus ikut campur. Para senior berlari melewati Meneyer Lee. Meski tubuh mereka sudah menua, tekad mereka bulat menuju medan berbahaya. Seseorang berteriak kepada Meneyer Lee agar menyingkir, karena junior mereka dalam bahaya. Bahkan di tengah invasi kosmik, logika keluarga game tetap sederhana, lindungi junior. Meneyer Lee menolak menghentikan mereka. Ia meminta maaf, namun baginya ini adalah pertarungan kehormatan 1 lawan 1 yang dipertaruhkan oleh para pria itu. Ia menambahkan bahwa mereka tidak boleh merusak semangat juang para pria EAC Fan Game. Serangan Malwang yang masih berlangsung di belakangnya adalah bukti nyata dari kehendak tersebut. Malwang mendengar semuanya sambil terus menerima tekanan. Sekilas, matanya berubah serius, seolah ia mengerti bahwa dukungan ini bukan hanya teriakan hampa. Meneyer Lee bertanya, "Apa kalian tidak melihatnya?" Semangat Malwang untuk menang sama sekali tidak luntur. Curegero mengiyakan. Malwang sedang membuktikan, melalui tindakannya, bahwa jika mereka tidak menyerah pada cobaan, mereka bisa melampauinya dan menjadi lebih kuat. Para senior game merasa tersentuh. Mereka menyebut inilah inti dari pertumbuhan otot, lalu memuji mental adik kecil Hosekin yang telah berkembang dengan baik. Curegero mengakhiri dokumen itu dengan sebuah doa kecil. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah percaya dan mendukung Hosekin. Malwang langsung merusak momen sakral itu dengan teriakan panik. Ia mengingatkan bahwa dirinya sedang sekarat dan bertanya mengapa semua orang baru heboh sekarang. Sesaat, suasana jadi imut. Para anggota game berdiri seolah baru sadar kalau mereka harus tampil di panggung. Kemudian, mereka benar-benar beraksi. Kiwom, Meneyer Lee, dan para senior bergegas mendekati Komandan Korps ke-7, meneriakkan sorakan yang terdengar sedikit ragu. Kiwom dan Johan turut menyerang dari sisi. Mereka bahkan menjadikan alasan minimnya waktu tayang untuk melancarkan pukulan yang lebih dahsyat demi terlihat keren dan populer. Komandan Korps ke-7 memandang mereka dengan senyum dingin. Untuk monster itu, rentetan serangan kecil ini masih belum bisa dianggap ancaman. Para senior EAC Fan Game melancarkan serangan besi. Dengan semangat Negim, mereka memompa otot lalu menghantamkan pukulan ke tubuh monster raksasa itu. Pukulan mereka mendarat dari berbagai penjuru. Tubuh besar Komandan Korps ke-7 terdesak dalam kepungan tangan-tangan tua yang masih kokoh. Tapi risikonya nyata. Salah satu senior terpukul hingga darah menyembur, namun matanya tetap terpejam dengan keteguhan hati yang keras kepala. Johan memanfaatkan kesempatan itu dan memerintahkan Tengo Booster. Mecha Yura menembakkan serangan dahsyat ke tubuh Komandan Korps ke-7. Perintah Johan segera ditanggapi.
Energi oranye dari Mecha Yura meledak keluar layaknya meriam, siap menghentikan pergerakan monster itu. Ledakan itu menghantam tubuh Komandan Korps ke-7 dari jarak dekat. Untuk pertama kalinya, serangan tim ini benar-benar terlihat mampu menahan majunya. Johan sendiri terkejut melihat hasilnya. Di antara debu dan cahaya, ia merasakan sesuatu yang sebelumnya tak mungkin kini mulai terwujud. Kilatan serangan semakin terang di mata Johan. Mecha Yura terus mendesak, sementara monster itu mulai kehabisan ruang gerak. Ledakan besar akhirnya meletus di tengah jalan. Debu, bebatuan, dan cahaya menyatu, seolah seluruh serangan tim mendarat secara serentak. Johan membuka mata dengan ragu. Ia tak yakin apakah ledakan itu sudah cukup, tapi instingnya berbisik bahwa pertarungan belum berakhir. Dugaan itu terbukti benar. Hat King tiba tepat waktu untuk melindungi Johan dan Yura-Yura, seraya mengakui bahwa monster ini memang luar biasa dan sama sekali bukan lawan yang enteng. Usai menyelamatkan mereka, Hat King masih sempat memeluk kalau Johan bukan tipe pria kesukaannya. Bahkan di tengah bahaya, seleranya tetap tak goyah. Namun, ia tetap menoleh ke arah Johan. Dengan senyum licik, Hat King memutuskan untuk menggunakan bantuan darurat dari tubuh pria yang ada di dekatnya. Hat King meminta Johan membantunya dalam situasi darurat, lalu mendaratkan ciuman penuh energi. Johan menjerit kalau dia bukan pria jahat, tapi protesnya tak menghentikan ritual komedi itu. Kiwong dan Meneyarli langsung bereaksi ngeri. Di tengah kekacauan monster, ciuman Hat King ternyata masih sanggup membuat para sekutu merinding. Komandan Korps ke-7 pun berhenti memperhatikan ledakan dan menatap energi pink yang tiba-tiba memancar. Bahkan master itu tidak langsung mengerti apa yang barusan terjadi. Hui akhirnya menampilkan kartu Hat King, kode 7301 pahlawan peringkat A, Hat King, skill ciuman energi yang. Skill itu meningkatkan kemampuan fisiknya dengan menyerap energi yang dari target yang diciumnya. Dengan energi baru itu, Hat King melesat ke arah Komandan Korps ke-7. Pukulan dan aura pinknya menghantam tubuh monster dari samping. Ia mengumumkan teknik hati, bentuk pertama. Udara di sekelilingnya dipenuhi kilau cinta yang sangat kontras dengan suasana medan perang. Bentuk pertama itu berubah menjadi Love Bull A. Hat King membesar dalam pusaran hati, seolah ototnya dipompa oleh semua energi romantis yang baru saja ia curi. Tubuhnya mencapai puncak Love Bull A. Serangan cinta yang absurd itu kini cukup besar untuk menghadapi monster raksasa secara langsung. Komandan Korps ke-7 dengan cepat memahami mekanismenya. Ia menyadari Hat King menyerap energi para pria, meskipun ia tidak terlihat setuju dengan konsep tersebut. Hat King tidak memberinya banyak waktu. Ia mengangkat tubuhnya untuk teknik hati, bentuk kedua, dan bersiap menghantam dari atas. Bentuk kedua itu dinamakan Love Smash. Ledakan pink menghantam tanah dan menekan Komandan Korps ke-7 dalam campuran cinta, kebencian, dan otot. Monster itu menahan wajahnya. Ia mengaku tidak menentang konsepnya secara umum, seolah masih sempat melontarkan komentar ideologis di tengah serangan. Namun ia menegaskan satu hal, ia tidak tertarik pada Bea. Penolakan dingin itu mengubah serangan Hat King menjadi lelucon sebelum duel berlanjut. Komandan Korps ke-7 terdorong mundur dan menjejak rendah. Untuk sesaat, serangan cinta Hat King benar-benar membuat monster itu kehilangan pijakan. Hat King justru salah menartikan reaksi itu sebagai permainan tarik ulur. Baginya, monster yang menolak itu malah terlihat semakin menggemaskan.
Sebuah truk atau bus besar tiba di belakang mereka. Lampunya menembus debu, membawa panggung baru ke tengah medan perang. Kendaraan itu berhenti di dekat Komandan Korps ke-7, mengunci area pertempuran. Hulk King, Yura-Yura, dan para sekutu berdiri di sekelilingnya. Dev dan Megadeth naik ke atas panggung portable. Mereka mengeja kepercayaan diri monster itu dan bertanya apakah otot gendang telinganya juga cukup kuat. Mereka meneriakkan Dead Nice. Dentuman tengkorak berwarna hijau merah meledak keluar, memaksa Komandan Korps ke-7 menerima serangan suara dari jarak dekat. Mata Komandan Korps ke-7 membesar. Serangan itu mungkin tidak langsung menjatuhkannya, tapi jelas cukup untuk membuatnya berhenti meremehkan panggung musik Kim. Hulk King bergerak dari belakang dan menahannya. Ia berkata, monster itu tak akan kemana-mana, membuat Dead Nice terus mendesak dari depan. Tengkorak suara menghantam lagi. Efek sonik memenuhi jalan, menekan tubuh monster yang sudah terkurung oleh Hulk King. Ledakan suara memecah bebatuan dan debu. Untuk sesaat, seluruh area tertutup oleh cahaya dan serpihan. Kiwom dengan panik bertanya, apa mereka berhasil mengalahkannya? Yura-Yura segera menegurnya, mengingatkan agar tidak mengundang hal buruk dengan perkataan seperti itu. Di balik kepulan debu, kaki bercakar itu kembali menjejak tanah. Suara berat dari Komandan Korps ke-7 menegaskan bahwa pertarungan belum usai. Raunannya menggelegar keras, membuat sisa-sisa jalanan bergetar. Rupanya, semua serangan mereka hanya berhasil memancing amarahnya, bukan mengakhiri pertempuran. Namun, Mawang justru tertawa terbahak-bahak. Di tengah darah dan luka yang membasahi, tawa itu terdengar begitu khas, seolah menjadi respons paling jujur darinya. Pandangan sang monster dan pandangan manusia itu saling beradu. Komandan Korps ke-7 menatap Malwam, tidak habis pikir mengapa manusia ini masih sanggup tertawa. Curegro berdiri tegak, menopang Malwam, sementara Stronger bersinar di atas kepalanya. Meski tubuh Mawang sudah nyaris hancur, tim mereka belum menyerah. Komandan Korps ke-7 menatap Curegro. Ekspresinya mendadak berubah, seolah keberanian dan dukungan yang terpancar dari gadis itu menusuk memori lamanya. Dalam benaknya, Komandan Korps ke-7 bertanya, "Kenapa?" Pertanyaan itu bukan lagi nada ejekan, melainkan kebingungan yang mulai mengikis pertahanannya. Sebuah kilasan masa lalu muncul, sosok muda menangis, memanggil kakak, dan bertanya mengapa ia melakukan hal itu. Konteksnya masih samar, tetapi luka keluarga itu mengguncang Komandan Korps ke-7. Curegro menatapnya, tidak menyadari kilasan apa yang baru saja menyentuh musuh mereka. Di atas kepalanya, Stronger tetap menyala, bagai simbol dukungan kecil. Komandan Korps ke-7 terdiam cukup lama. Keheningan itu terasa lebih ganjil daripada amarahnya, sebab monster yang tadinya memaung kini terlihat sedang berpikir. Ia menegakkan tubuhnya, diselimuti aura keemasan, seolah transformasi monsternya mulai ditarik kembali. Malwam, Curegro, dan Stronger hanya bisa menyaksikan perubahan itu dari bawah. Dev yang mengamati dari panggung sampai terheran-heran. Ia menyadari ada perubahan pada transformasi monster itu, namun belum tahu apakah ini pertanda musuh melemah atau justru sedang mempersiapkan sesuatu. Komandan Korps ke-7 teringat kalimat yang pernah diucapkan seorang manusia sekarat, Tuhan hanya memberi cobaan yang bisa ditanggung agar mereka tidak menyerah. Ia menatap Mawang dan Curegro, seolah menjadikan kata-kata itu sebagai bahan eksperimen baru. Kiwong dan Johan panik ketika musuh mulai beranjak. Komandan Korps ke-7 berkata,
Siapa tahu, jika kalian semua mampu melampaui ujian ini. Ia menutup kalimatnya dengan sebuah ancaman tersirat, mungkin saja mereka akan bertemu lagi. Malam, Churigero, dan Stronger menatap ke atas dengan ekspresi tegang. Sebelum pergi, Komandan Korps ke-7 tersenyum dan berkata, sebagai catatan. Nada santainya justru membuat ancaman berikutnya terdengar jauh lebih mengerikan. Ia mengangkat gumpalan api raksasa ke langit dan menyatakan bahwa ia tidak percaya pada omong kosong tentang dewa. Kalimat itu mengubah perkataan tentang ujian menjadi sebuah ancaman berskala kosmik. Panel terakhir menunjukkan massa besar itu melayang di atas bumi. Reruntuhan kecil di bawah kini berubah menjadi ancaman berskala planet. Babak ini dimulai dengan penampakan objek api raksasa yang telah memasuki atmosfer bumi. Ujian dari Komandan Korps ke-7 kini bukan lagi ancaman yang jauh, melainkan malapetaka yang sudah terlihat jelas dari luar angkasa. Berita darurat di televisi menyebutnya sebagai meteor raksasa yang melayang di atas Seoul. Bahkan, gelombang elektromagnetik dari benda itu telah melumpuhkan seluruh jaringan komunikasi di kota. Kepanikan melanda, menyebar melalui siaran televisi dan juga di jalanan. Asosiasi pahlawan belum memiliki strategi, sementara penduduk di area terdampak diminta segera mencari perlindungan di bunker terdekat. Di tempat lain, Komandan Korps ke-7 mengamati situasi dari ruang kendali teknologi. Saat perintah evakuasi masih berkumandang, dia justru menyadari bahwa perkembangan ini juga berdampak buruk baginya. Di tengah kota, meteor itu terlihat seperti matahari kedua yang turun terlalu dekat. Warga berteriak meminta pertolongan saat langit berubah menjadi merah membara. Komandan Korps ke-7 masih memancarkan cahaya keemasan. Seorang anak buah datang menghadap dan menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan pasukan inti. Nada suara Komandan Korps ke-7 seketika menjadi dingin. Ia menegur bawahannya yang tidak biasa terlambat, lalu menuntut laporan tanpa membiarkan sedikit pun rasa takut itu tersembunyi. Bawahan itu mencoba memberikan jawaban yang aman. Semuanya sudah berhasil dinetralisir. Namun, suara gagap dari belakangnya mulai mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya tuntas. Belum sempat kalimat itu selesai, Komandan Korps ke-7 memotongnya dengan satu serangan brutal yang berdarah. Ia lebih memilih melenyapkan saksi daripada membiarkan kegagalannya terungkap. Ruangan komando seketika dipenuhi percikan darah. Para bawahan yang tersisa hanya bisa menjerit ketakutan, sementara kesalahan itu ditutup dengan cara yang paling kejam. Namun, otoritas di atasnya masih belum puas. Mereka memerintahkannya untuk segera kembali dan menyatakan bahwa hilangnya Komandan Korps ke-5 akan dibebankan kepadanya. Perintah untuk setting off pun terdengar. Di balik layar markas musuh, ujian yang menimpa Seoul jelas merupakan bagian dari strategi mereka. Komandan Korps ke-7 mengakhiri percakapan itu dengan senyum sinis. Ia hanya berujar, "Mari kita lihat," seolah nyawa seluruh kota hanyalah sebuah eksperimen. Di bawah sana, kelompok Malwam menatap meteor yang terus meluncur turun. Semua orang hanya bisa bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Benda api itu melesat menembus langit bagaikan peluru raksasa. Jaraknya dengan gedung-gedung di Seoul semakin dekat setiap detiknya. Para figur pahlawan aksi yang tersisa bahkan ikut panik dan meminta untuk dibawa Sata. Panggung komedi Red Mask kini ikut terseret dalam malapetaka yang terlalu nyata. Salah satu bawahan musuh menjerit ketakutan sambil menyebut nama Komandan Korps ke-7. Reaksi lainnya mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang hidup di dalam meteor itu.
Meneyer Lee menerima situasi ini dengan ketenangan yang nyaris mengerikan. Yura-Yura justru memarahinya karena ia berbicara seolah kematian massal adalah hal yang lumrah. Jo-han menolak untuk menyerah. Ia berteriak bahwa dirinya bukan seorang eserang tanpa alasan, lalu mulai menembakkan seluruh persenjataannya ke arah meteor. Semua meriam mecha Yura diarahkan ke langit. Perintahnya tegas, tembakkan semua yang mereka miliki sebelum meteor itu menyentuh permukaan tanah. Ledakan demi ledakan menghantam permukaan meteor. Namun dari bawah, benda itu masih terasa seperti dinding langit yang tak henti-hentinya bergerak. Meneyer Lee membaca hasilnya dengan getir. Ini benar-benar sudah tamat. Yura-Yura tetap menolak kata-kata itu, namun bara api di belakang mereka semakin membesar. Di tengah keputusasaan yang melanda, Mawang berbalik dan meminta semua orang untuk mendengarkannya. Nada suaranya berbeda, bukan teriakan jurus, melainkan sebuah permohonan terakhir. Curegel seketika terpaku. Ketika Mawang memanggil mereka dengan suara yang tenang, ia merasakan bahwa Hose King sedang mengambil keputusan yang sangat berbahaya. Mawang akhirnya mengucapkan hal yang selama ini ia pendam. Ia ingin meminta maaf. Darah masih mengalir di wajahnya saat pengakuan itu terucap. Yura-Yura dan Curegel menolak untuk mendengar nada tersebut. Bagi mereka, kalimat Mawang terdengar seperti seseorang yang telah pasrah pada takdirnya sendiri. Namun Mawang tetap melanjutkan. Ia mengatakan semuanya sudah terlambat, dan kejadian yang menimpa Dev adalah murni kesalahannya. Hatkin yang terkapar ikut mendengarkan pengakuan itu. Mawang menyebut dirinya sebagai beban yang selalu mendatangkan masalah, membuat perkataannya terdengar seperti hukuman bagi dirinya sendiri. Ia menyingkirkan topeng yang selama ini ia kenakan. Di balik citra Alphamale yang berisik, Mawang mengaku merasa hanyalah seorang kutu buku, pecundang, penyendiri, dan orang gila yang telah menipu semua orang. Curegel menolak mentah-mentah pengakuan tersebut. Baginya, keberanian Mawang bukanlah kebohongan, karena justru kepercayaan dirilah yang telah mengubahnya. Sebelum perdebatan berlanjut, Mawang meminta satu bantuan dari mereka semua. Kiwong dan Meneyer Lee saling menatap, menyadari bahwa permintaan ini bukanlah permintaan yang biasa. Mawang tersenyum seperti seseorang yang baru saja memilih jalan paling nekat. Jika selama ini ia hanya berpura-pura menjadi orang gila, sekarang ia ingin benar-benar mengamuk bersama semua orang. Ia memanggil Yura terlebih dahulu. Yura-Yura langsung menangkap maksudnya dan berkata, "Inilah yang memang aku harapkan dari Mawang." Form Implementation menciptakan jalur merah muda yang melesat ke angkasa. Yura-Yura membuka lintasan bagi Mawang agar ia bisa menghantam ancaman dari bawah. Dengan senyum sinis, Mawang menerima dorongan tersebut. Ia melesat ke atas, menyatakan bahwa ia akan memperlihatkan kegilaan yang sesungguhnya. Tubuh Mawang berputar dalam spiral merah muda, semakin cepat melesat menuju langit. Ini bukan lagi pertarungan satu lawan satu, melainkan aksi nekat seluruh anggota game. Megadeth menaikkan volume musiknya. Ia menyambut rencana gila itu dengan berteriak, seolah bencana dunia adalah konser paling dahsyat yang pernah mereka gelar. Kiwong kembali melepaskan Death Knights sebagai gelombang tengkorak berwarna-warni. Kekuatan Kiwong menjadi tambahan dorongan bagi Mawang dan serangan tim. Kiwong dan yang lainnya menyebut dorongan itu sangat baik. Dari bawah, Mawang semakin terangkat dengan arus suara dan bentuk merah muda yang saling bertumpuk. Jo-han ikut melampiaskan kepanikannya dengan caranya sendiri. Ia memerintahkan mesin-mesinnya untuk menembak sambil melontarkan makian, karena saat ini tidak ada lagi ruang untuk bersikap elegan. Mawang melesat maju,
melancarkan pukulan dahsyat yang menyatu dengan temakan dari Mechayura dan Johan. Churegoro mengaktifkan Heal dengan segenap keyakinan. Salib merah muda muncul di matanya, lalu ia berseru memanggil Hoseking untuk muncul. Aura Heal terkumpul di dada dan tubuhnya. Bagi Churegoro, kepercayaannya pada Mawang kini berarti mengerahkan seluruh kekuatan penyembuhan untuk serangan tersebut. Mawang menembus ke titik tumpukan dengan tubuh bersinar dan berlumuran darah. Teriakannya terpotong, namun momentum tim sudah mendorongnya hingga tepat di depan meteor. Benturan itu membentuk pilar cahaya yang menjulang dari bawah ke atas. Mawang berseru bahwa inilah saatnya, seolah semua latihan game mereka terkumpul menjadi satu dorongan pamungkas. Kiwom dan para figur action hero turut bersorak, menyerukan, "Go!" sekuat tenaga. Selama beberapa detik, semua orang yakin dorongan itu akan berhasil. Meneyarli, Yura-Yura, Johan, dan sekutu lainnya menyambung teriakan tersebut. Meskipun mereka tidak memegang meteor, suara mereka turut menjadi bahan bakar yang mendorong Mawang. Cahaya yang terkumpul akhirnya meledak lurus ke angkasa. Seluruh area jalanan tatuan warna putih membuat hasil serangan itu tidak dapat langsung terlihat. Ledakan dahsyat membumbung di atas gedung-gedung Seoul. Sesaat, langit tampak seolah terbelah oleh benturan raksasa. Namun, bayangan gelap kembali muncul dari dalam kobaran api. Sesuatu masih bergerak turun, menandakan ledakan tadi belum cukup untuk menghancurkan ancaman. Para figur action hero seketika pucat pasi. Mereka melihat tidak ada yang berubah, dan mulai menyadari inilah akhir yang selama ini mereka takuti. Churegoro tersentak kesakitan. Meskipun telah memberikan Heal dan kepercayaan penuh, tubuhnya tetap merasakan guncangan dari kegagalan tersebut. Meteor atau pecahannya kembali menghantam kota dengan ledakan dahsyat. Gedung di bawahnya tampak tak punya celah untuk bertahan. Bongkahan batu raksasa itu jatuh tepat di tengah jalan. Di bawahnya, cahaya dan debu beradu seolah seluruh runtuhan akan ditelan sekaligus. Haking menolak membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Dengan tubuh yang masih terluka, ia menahan momentum dan mengumpat meteor itu agar tidak mengganggu mereka dulu. Benturan itu tetap menghantam balik para sekutu. Panel yang pecah memperlihatkan tubuh-tubuh yang terlempar, termasuk Mawang yang masih berada di pusat tekanan. Gelombang batu dan debu menelan area pertempuran. Satu-satunya yang terlihat hanyalah runtuhan yang bergulir, seolah kota runtuh dari dalam. Pecahan lain menghantam ke bawah dengan suara keras. Ancaman itu belum berhenti bergerak meskipun sudah ditemaki, ditabrak, dan dihantam musik. Di antara puing-puing, Churegoro membuka matanya. Kesadaran pertamanya bukan tentang dirinya, melainkan tentang keberadaan Hoseking. Ia terbangun dengan Stromer masih di dekatnya dan langsung bertanya mengapa ia masih hidup. Lalu pertanyaan berikutnya meluncur. Di mana Hoseking? Jawabannya muncul dari balik bayangan batu. Bongkahan raksasa itu masih menggantung rendah, namun ada sesuatu yang menahannya dari bawah. Mawang berada tepat di bawahnya, tubuhnya nyaris hancur oleh beban yang ia tahan. Churegoro memanggil Hoseking saat melihat ia masih hidup di tengah tekanan. Churegoro merangkak mendekat dengan panik. Di depannya, batu raksasa menekan tubuh Mawang hingga setiap gerakannya tampak menyakitkan. Tubuh Komandan Korps ke-7 yang sebelumnya menjadi pusat bencana terlempar ke tanah, namun ancaman utama tetap berada di atas Mawang. Pertarungan kini berubah menjadi upaya menahan batu itu. Churegoro menyebut nama Hoseking dengan suara nyaris putus asa. Jarak antara dirinya dan Mawang terasa begitu jauh,
karena batu raksasa itu menghalangi segalanya. Mawang justru berteriak lebih dulu agar Churegel tidak melakukan hal bodoh. Bahkan dalam kondisi hancur, ia masih berusaha melindungi Churegel dari keputusan nekat. Churegel tidak memahami maksudnya. Yura-Yura juga sudah mendekat di belakangnya, sama-sama melihat bahwa Mawang sedang memaksakan diri menahan beban itu sendirian. Mawang menjelaskan rencananya dengan keras kepala. Ia akan menahan batu sialan itu sendiri, dan semua orang harus mundur dari jangkauannya. Churegel menolak dengan tegas. Baginya, sekarang bukan saatnya membiarkan Mawang membuat keputusan bodoh atas nama semua orang. Mawang tersinggung dengan ucapan itu. Ia bertanya apakah mereka benar-benar berpikir ia tidak sanggup melakukannya, lalu mengakui bahwa perkataan itu menyakitkan. Yura-Yura menolak menjadi penonton pengorbanan itu. Ia berkata mereka tidak akan membiarkan Mawang sendirian, karena sejak awal mereka seharusnya bertahan bersama hingga akhir. Kelompok itu mencoba bergerak mendekati Mawang, tetapi situasi semakin kacau. Sinar dan pecahan batu memaksa mereka berpacu dengan waktu yang semakin sempit. Seseorang akhirnya menarik mereka mundur, menyadari bahwa waktu yang Mawang beli tidak boleh disia-siakan. Mereka menangis dan melawan, namun keselamatan semua orang kini bergantung pada mundurnya mereka tepat waktu. Di belakang mereka, siluet Mawang tetap berada di bawah batu. Teriakan Hosekin menggema, namun sosoknya tidak beranjak dari tempat ia menahan segalanya. Mawang tersenyum tipis dari balik darah dan bayangan. Senyum itu seolah jawabannya, ia menerima peran ini meskipun tubuhnya nyaris roboh. Kelompok itu mulai menjauh, saling membantu satu sama lain. Mawang menilai keadaan itu baik-baik saja, karena mereka masih hidup dan bergerak. Ia meyakinkan dirinya bahwa menyelamatkan semua orang sudah cukup. Di wajah para sekutu yang menjauh, Mawang melihat alasan mengapa ia harus menahan beban itu. Namun, wajah Churegel yang menangis menembus keyakinan itu. Mawang meminta maaf pada Ji-hyun, karena ia tahu keputusan ini akan melukai orang yang paling percaya padanya. Di bawah batu yang masih bergetar, Mawang mulai kehilangan kata-kata. Hanya satu, yang tersisa, seperti napas terakhir sebelum ia benar-benar runtuh. Tiba-tiba, sebuah suara familiar memerintahkannya mengangkat kepala. Nada itu keras, kasar, dan terlalu mirip pelatih lamanya untuk diabaikan. Mawang mendongak, menatap sosok di depannya. Meski tubuhnya masih terhimpit, sorot matanya jelas menunjukkan ia mengenali suara itu. Sosok itu malah memarahinya, semua kekacauan ini cuma demi sepotong batu. Namun, bagi Mawang, teguran keras itu justru terasa seperti tarikan yang menyelamatkannya dari tepi jurang. Dev mengingatkan, ia kira Mawang akan menunjukkan segalanya. Bukan cuma mati dengan gaya, tapi membuktikan nilai dari fisik dan mental yang telah ia bentuk. Haking menyahut dengan seruan khasnya tentang jantan sejati. Bahkan di tengah luka-luka, ia turut menarik Mawang kembali ke pesona yang selama ini menjadi inti kekuatannya. Sosok-sosok lain terkejut melihat siapa yang berdiri di sana. Mereka memanggilnya leader, karena figur yang seharusnya sudah tiada itu kini kembali muncul. Johan pun terpukul oleh kemunculan itu. Ia bahkan tak sempat menyelesaikan pertanyaannya, sebab secara logika, Dev seharusnya tidak mungkin ada di sana. Yura-Yura mencoba mencari alasan, mungkin kutukannya lenyap saat si hijau tumbang. Tapi ia sendiri tahu betul, Dev seharusnya sudah hancur berkeping-keping. Jawabannya ternyata jauh lebih absurd.
Dev teringat keluarganya menangis sambil menempelkan kembali tubuhnya. Sementara ia sendiri menolak mengakui bahwa Supergirl lah yang menjadi penyelamatnya. Dev tak memberi Mawang waktu untuk meratapi diri. Ia bertanya sampai kapan Mawang akan merengek seperti bocah, dan apakah ia perlu ditendang agar kembali waras. Meskipun tubuhnya hancur, Mawang menyeringai. Ada sesuatu yang ingin ia tanyakan pada Dev. Dev menjawab bukan dengan ceramah, melainkan instruksi latihan. Tarik napas dalam-dalam. Pertarungan melawan meteor itu kini berubah menjadi sesi game paling ekstrim. Langkah selanjutnya sederhana dan tegas, kaki sejajar. Mawang harus mengembalikan semua kekacauan ini ke dasar-dasar latihan. Dev memoreksi posisi tangan dan bahu. Tangan sedikit lebih lebar dari bahu, otot inti harus tegang agar punggung tidak melengkung. Instruksi berlanjut ke pinggul. Lipat pinggul, dorong pantat ke belakang. Karena bahkan saat menahan meteor, bentuk gerakan harus tetap sempurna. Lalu Dev menyuruhnya turun. Lutut ditekuk dan tubuh melakukan squat, seolah beban langit itu tak lebih dari barbel terberat di dunia. Dev menghitung seperti seorang pelatih game. 1, 2, 3. Begitu Mawang siap, seluruh energi latihan itu harus meledak menjadi dorongan ke atas. Perintah terakhir menghantam bagai bel pertandingan. Up. Mawang mengerahkan tubuhnya dari bawah meteor, mencoba mengubah teknik squat menjadi aksi penyelamatan kota. Wajah Mawang berlumuran darah dan keringat. Ia menggertakkan gigi, mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengangkat beban yang mustahil itu. Dev, yang masih terluka, menghitung dengan suara lantang. Di depannya, Mawang menahan meteor raksasa itu seolah-olah sedang mengangkat barbel terberat di alam semesta. Begitu Dev meneriakkan, angkat. Beban masif itu mulai bergetar, tepat di atas Mawang. Mawang meraung di bawah bongkahan batu api itu, setiap ototnya bekerja keras seolah sedang memikul seluruh beban dunia. Gelombang energi meledak dari bawah meteor, mengguncang reruntuhan kota dengan satu dorongan dahsyat. Dev segera memuji, mendesak Mawang untuk mempertahankan ritme itu sebentar lagi. Namun, sengguran darah di dekat mereka membuat mata Dev terbelalak. Beban itu masih merobek tubuh Mawang. Meteor kembali menekan, dan Mawang dengan panik memanggil Hose King dari bawah bayangan raksasa itu. Dev tidak akan membiarkan Mawang menyerah sekarang, karena satu goyahan saja bisa menjadi akhir segalanya. Dari kejauhan, meteor itu terlihat begitu besar, jauh melebihi ukuran tubuh kecil para pahlawan di bawahnya. Jo-Han menatap langit dengan wajah putus asa, merasa semua upaya mereka kini benar-benar sia-sia. Yura-Yura tetap memaksakan tubuhnya yang terluka untuk bergerak, tak sanggup melihat Mawang menanggung penderitaan ini sendirian. Jo-Han berusaha menahannya. Dalam kondisi separah itu, Yura-Yura justru bisa ambruk sebelum sempat memberikan bantuan. Air mata Yura-Yura tumpah, karena baginya, membiarkan Hose King dihancurkan di depan matanya sendiri jauh lebih menyakitkan. Di sisi lain, Curegro bangkit dengan aura multiwarna yang semakin bergejolak, seolah ketakutannya ikut terbakar menjadi energi. Jo-Han dan Yura-Yura sama-sama terkejut melihat Curegro memancarkan energi yang begitu besar. Curegro menahan rasa sakitnya, menggigit bibir, menekan darah dan ketakutan agar ia tetap bisa bergerak. Suara dari masa lalu menantangnya, apakah ia akan kembali menjadi gadis yang hanya bisa gemetar setelah kekuatannya pulih? Bayangan Mawang dalam ingatannya menjawab inti masalah itu. Kali ini, dengan segala cara, ia harus membantu. Mawang menjerit kesakitan di bawah tekanan meteor,
Sementara Churegoro memohon agar kekuatannya menolong Hoseking. Tanah di sekitar bangunan mulai retak, menandakan ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar Heo biasa sedang aktif. Johan panik saat bangunan di bawah meteor ikut bergerak dan seolah akan runtuh menimpa mereka semua. Churegoro terus maju, menyatakan bahwa ia ingin menyelamatkan Hoseking sampai kekuatannya merespons sepenuhnya. Cahaya merah muda menyelimuti bangunan seperti jaring raksasa, menarik kembali pecahan struktur ke bentuk aslinya. Puing-puing yang tadinya berserakan kini berbalik arah, seolah waktu bangunan diputar mundur. Johan terperangah, menyaksikan gedung yang rusak parah itu mulai berdiri tegak kembali di depan matanya. Bangunan yang pulih itu berubah menjadi penopang raksasa, memberikan Mawang pijakan baru untuk menahan meteor. Yura-Yura dan Johan menyaksikan dengan takjub, bangunan yang tadinya hancur kini benar-benar sedang dipulihkan. Di ruang komando musuh, alarm berbunyi nyaring. Prediksi mereka tentang kekuatan aneh itu ternyata benar. Narasi sistem mengungkap rahasia besar, Heo, milik Churegoro hanyalah manifestasi yang terlihat, sedangkan kekuatan sejatinya adalah time inversion. Dengan mata menyala, Churegoro menyalurkan dukungan langsung kepada Hoseking dari bawah meteor. Cahaya, time inversion, dan dukungan sekutu melesat ke atas, menghubungkan gedung yang pulih dengan tubuh Mawang. Johan berteriak panik, mengira Churegoro justru memperberat beban Mawang dengan memunculkan kembali bangunan itu. Dari cahaya itu, muncul sosok berotot berwarna pelangi. Mawang terkejut dan bergumam, "Leluhurku?" Dev terkejut melihat sosok leluhur dari kejauhan, sampai kakinya menekan tanah hingga retak. Dev, yang biasanya sulit serius, kini terpaku, karena sosok itu selama ini hanya dianggap legenda. Johan juga tidak percaya. Bagi seorang jenius sepertinya, pemadaman itu bahkan melampaui logika mechanya. Para sekutu akhirnya menemukan kata yang paling tepat, ancestor, leluhur yang turun saat tubuh Mawang melampaui batas manusia. Ketika penjelasan mulai keluar setengah-setengah, semua orang justru memintanya untuk bicara langsung dan jelas. Legenda Binaraga itu menyebutkan bahwa saat otot dan tendon hancur hingga tak bisa pulih, leluhur akan turun membantu dengan satu syarat absurd, tidak pernah tersentuh energi yin. Syarat itu langsung diterjemahkan dengan sangat kejam. Hanya seorang perawan paling murni yang bisa memanggil bantuan leluhur seperti ini. Mawang memelos perkataan leluhurnya dengan teriakan marah bercampur rasa sakit. Leluhurnya pun tak ketinggalan, melontarkan teguran sarkastik yang justru menyulut amarah Mawang pada kakek legendaris itu. Meski Mawang terus memompat, ia dan leluhurnya tak henti mendorong meteor itu dengan seluruh kekuatan. Kamera pengawas dan layar musuh merekam semuanya, termasuk cahaya time inversion yang memenuhi seluruh bangunan. Di ruang berita, orang-orang mulai menunjuk ke layar, menyadari bahwa keajaiban di bawah meteor itu bukanlah ilusi. Seorang pasien menyaksikan dari ponselnya, seorang pria tua berotot menahan meteor hanya dengan tangan kosong. Anak-anak dan warga biasa turut menyaksikan siaran itu, sulit mempercayai namun tak bisa menyangkal apa yang terpampang di layar. Di jalanan, semua mata tertuju pada sosok emas raksasa yang tanpa sendirian menyelamatkan bumi. Yura-Yura menyuarakan dukungannya, ia tidak suka orang kalah, jadi Mawang harus mengangkat batu bodoh itu. Sorakan dukungan menyebar dari para sekutu hingga warga. Semua suara bersatu mendesaknya untuk mengangkat beban itu. Ledakan energi dan suara, waak, meledak dari bangunan yang telah pulih, menandakan dorongan kuat sedang terjadi. Satu kata memenuhi panel, angkat. Kali ini bukan hanya Dev yang berteriak,
tetapi semua orang yang percaya padanya. Suara, angkat, bersahutan dari sekutu, warga, hingga mereka yang terluka, menumpuk menjadi kekuatan emosional bagi Mawang. Dengan leluhur pelangi di belakangnya, Mawang perlahan mengangkat meteor itu menjauh dari kota. Batu raksasa itu terangkat ke langit, meninggalkan serpihan dan jejak cahaya di belakangnya. Dari berbagai sudut, terlihat tubuh leluhur pelangi bersinar, terus mendorong meteor itu ke atas. Retakan mulai muncul di permukaan meteor, menandakan bahwa beban yang dianggap akhir dunia itu mulai takut. Curigel ikut berteriak di tengah cahaya time inversion, memastikan jalur dukungan tetap terbuka hingga saat-saat terakhir. Mawang dan leluhur pelangi mencapai batas terakhir, tubuh mereka menjadi titik benturan antara manusia, Gim, dan bencana kosmik. Ledakan warna menyambar dari bawah meteor, menghancurkan ancaman itu menjadi serpihan cahaya. Cahaya pagi membanjiri kota yang kembali tegak, seolah waktu baru saja menganugerahkan kesempatan kedua. Di angkasa, meteor meledak jauh di atas gedung-gedung, disaksikan oleh para penyintas yang melihat akhir bencana. Kiwom dan Yura-Yura menatap ledakan itu dengan raut lega, nyaris tak percaya mereka masih hidup. Megadeth dan kelompok Gim turut bersorak, mengubah kiamat menjadi pertunjukan encorak paling gila dalam sejarah mereka. Dev, yang dipenuhi luka, tersenyum tipis, persis seperti pelatih yang tahu muridnya berhasil menyelesaikan set yang mustahil. Curigel juga tersenyum, meski lelah, ia lega karena dokumennya benar-benar menyelamatkan Mawang dan kota. Mawang berdiri di bawah langit yang cerah, sementara leluhur pelangi masih membayang seperti penjaga raksasa di belakangnya. Sosok leluhur emas itu menjadi citra yang akan selalu diingat warga. Kakak pelangi yang menjaga bumi tetap tegak. Pada hari yang kembali normal, seorang pegawai kurus terburu-buru melahap makanannya karena jam makan siang sudah terlewat. Ia panik akan dimarahi lagi, sebuah masalah kecil yang terasa begitu besar setelah setiap harinya dipenuhi tekanan. Di jalan, sesuatu menabraknya dan membuat makanannya terpental, seolah nasib buruk belum juga berhenti mengganggunya. Dengan gemetar ia memungut rotinya, mencoba mengucapkan terima kasih meski tubuhnya masih diliputi ketakutan. Kemudian Stronger muncul dengan makanan di mulutnya, menatap pria itu seolah memberikan undangan yang aneh. Baru saja pria itu hendak memuji Stronger, makhluk itu langsung melompat pergi, memaksanya untuk mengikuti. Mata pria itu terbelalak panik, terkejut melihat Stronger yang tiba-tiba melompat pergi. Ia tiba di depan keasifan Gim dan merasa dunia benar-benar mempermainkannya, mulai dari para pembuli hingga kucing yang mencuri perhatiannya. Namun, ia tetap mengikuti jejak Stronger masuk, memanggil pelan sambil mencari kucing itu. Lorong Gim yang gelap menyambutnya dengan bayangan tubuh-tubuh aneh, mengubah niat mencari kucing menjadi sedikit horor. Dari sudut pandangnya, para anggota Gim itu tampak seperti monster yang siap menerkamnya. Ia segera meminta maaf dan mencoba mundur, yakin bahwa ia telah masuk ke tempat yang keliru. Suasana hening mendadak pecah oleh teriakan Mawang yang begitu melengking, membuat pria itu semakin yakin dirinya tersesat di markas orang-orang Sinting. Di layar ponselnya, internet malah ramai bertanya siapa sebenarnya yang menghentikan meteor, bahkan memuja kakek pelangi sebagai pahlawan. Mawang sangat geram melihat orang-orang justru memelulukan leluhur dan para influencer sibuk berpose, padahal ia merasa dirinya lah yang bersusah payah menyelamatkan bumi. Ponselnya diremas kuat hingga layarnya bergetar, karena dahaga akan pengakuan kembali menyerang harga dirinya. Mawang bahkan berseru akan menghancurkan dunia, sementara teman-temannya sigap menahan ledakan emosinya yang sesaat itu. Isak tangis permintaan maaf langsung terdengar,
sebab kemarahan Mawang sungguh terlalu mengerikan bagi orang-orang di sekitarnya. Pegawai berbadan kurus itu hanya bisa terdiam membeku, baru menyadari bahwa kumpulan orang aneh ini bukanlah monster, melainkan para pegiat game yang sangat ekstrim. Ia langsung jatuh bersujud, memohon agar tidak dipukuli, sebuah reaksi spontan dari seseorang yang terlalu sering menjadi korban penindasan. Dari posisi sujudnya, dia mendomak dan melihat Mawang serta Dev berdiri menjulang seperti dua raksasa yang siap menghakiminya. Bayangan masa lalunya seolah muncul di belakang punggungnya, mengingatkan bahwa rasa takut ini bukan muncul begitu saja, melainkan sudah lama terpendam. Mawang berbalik dan melangkah pergi, membuat Dev bertanya-tanya kemana Ho Seking akan membawa situasi ini. Dev kemudian memanggil pria itu, Nak, mengakui tidak tahu persis masalahnya, namun tetap berusaha mengajaknya bicara. Pria itu menangis dalam kebingungan, tidak terbiasa dengan perhatian tiba-tiba dari orang asing. Mawang tersenyum lebar dan menyambutnya sebagai anggota baru, seolah bergabung dengan game adalah solusi untuk segala kekacauan dalam hidup. Tanpa basa-basi, Mawang langsung menyeretnya untuk mulai latihan, sementara Dev dan anggota lain segera mengamati lengan dan kakinya. Mawang mencengkeram kerah bajunya dan menyatakan bahwa inilah saatnya untuk benar-benar memulai sesi olahraga. Sesi squat pertama langsung terasa berat. Mawang memerintahkannya untuk mengangkat kepala dan memencangkan otot inti. Ketika melakukan deadlift, punggungnya nyaris melengkung, dan Mawang dengan sigap memperbaiki tekniknya sebelum ia terluka. Bench press juga tak kalah berat. Mawang menyuruhnya meluruskan tangan agar beban itu tidak melukai tubuhnya. Begitu diberi waktu istirahat 1 menit, pria itu langsung ambruk dan menyadari bahwa ia baru saja menemukan tempat yang jauh dari bayangannya. Mawang bertanya apakah ia memang belum pernah berolahraga sama sekali, dan dengan gugup pria itu menjawab bahwa ini adalah pengalaman pertamanya. Dev memintanya melihat sekeliling, bukan untuk menakutinya, melainkan untuk menunjukkan keluarga unik yang telah terbentuk di game tersebut. Di sekeliling mereka, para anggota game berlatih bersama. Prinsipnya sederhana, tubuh yang sehat akan menghasilkan pikiran yang lebih sehat. Mawang menambahkan, jika beban terus ditambah, pria itu akan menemukan versi dirinya yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Di hadapan beban raksasa itu, sebuah pertanyaan menjadi sangat jelas. Siapa yang lebih sehat dan lebih kuat? Dirinya saat ini atau dirinya yang bisa ia ciptakan? Pria itu bertanya dengan ragu, apakah ia benar-benar bisa menjadi lebih kuat atau hanya akan tetap menjadi pecundang yang sama? Mawang menepis keraguan itu, memulurkan tangan dan menyuruhnya untuk percaya, lalu tak lupa menyelipkan candaan tentang biaya game tahunan. Mata mereka saling bertemu, dan untuk pertama kalinya, pria itu melihat kemungkinan bahwa ajakan gila ini mungkin memang bisa dipercaya. Dengan tekad yang baru, pria itu akhirnya menyatakan ingin mencoba. Mesin-mesin, kontrak, dan suasana game menutup proses tersebut. Satu orang magi resmi terseret menjadi bagian dari EAC Fun Game. Jauh di luar sana, sebuah layar asing menampilkan EAC Fun Game, membuktikan bahwa aksi penyelamatan meteor itu tidak membuat mereka luput dari pantauan musuh. Di permukaan planet asing, sosok musuh memandangi tayangan itu dalam keheningan, seolah baru saja menemukan hiburan baru. Komandan Korps ke-7 duduk di singgasananya, menyaksikan Mawang, Stronger, dan anggota game baru itu melalui layar besar. Melihat Mawang memeluk anggota game baru yang tampak ketakutan, sang komandan menyeringai. Dengan rambut emas yang berkibar dan luka yang belum sepenuhnya sembuh, Komandan Korps ke-7 menutup bab ini dengan satu kalimat, "Ini akan menjadi menarik."